Apakah saya dapat menerima perkataan yang sulit dari Yesus? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari ini adalah Hari Raya Santo Yohanes dari Avila, pastor dan dokter gereja. Ia lahir di wilayah Kastilia, Spanyol. Pada usia 14 tahun, Santo Yohanes dari Avila dikirim ke Universitas Salamanca untuk belajar hukum. Dia kemudian pindah ke Alcalá, di mana ia belajar filsafat dan teologi, sebelum penahbisannya sebagai imam keuskupan. Setelah orang tua Yohanes meninggal dan meninggalkannya sebagai pewaris tunggal dari kekayaan yang cukup besar, dia membagikan uangnya kepada orang miskin. Pada tahun 1527, ia melakukan perjalanan ke Sevilla menjadi misionaris di Meksiko. Uskup agung kota itu membujuknya untuk tinggal dan menyebarkan kepercayaan di Andalusia. Selama 9 tahun bekerja di sana, dia mengembangkan reputasi sebagai pengkhotbah yang menarik, pembimbing rohani yang tanggap dan penerima pengakuan dosa yang bijaksana. Pewartaan Pastor Johan tidak hanya membuahkan hasil yang baik, tetapi juga memunculkan perlawanan terhadapnya. Pastor Yohanes menjalani kehidupan dengan kemiskinan dan konsisten berkhotbah tentang bahaya kekayaan yang berlebihan. Beberapa klerus setempat dihukum dengan khotbahnya karena gaya hidup mewah mereka, sehingga Pastor Yohanes dilaporkan ke Inkuisisi kemudian ditangkap dan dipenjara, tapi dibebaskan pada tahun 1533. Dia kemudian bekerja di Cordoba dan kemudian di Granada, di mana dia mengatur Universitas Baeza, universitas pertama dari beberapa universitas yang dijalankan oleh pastor keuskupan yang mendedikasikan diri untuk mengajar dan memberikan arahan rohani kepada kaum muda. Dia berteman dengan Santo Francis Borgia, Ignatius dari Loyola, Yohanes dari Salib, Peter dari Alcantara, dan Teresa dari Avila. Tulisan Yohanes telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Dia dibeatifikasi pada tahun 1894, dikanonisasi pada tahun 1970, dan dinyatakan sebagai dokter gereja pada 7 Oktober tahun 2012. Pesta Santo Yohanes dari Avila dirayakan pada 10 Mei. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Karena itu, banyak muridnya kembali ke cara hidup mereka sebelumnya, dan tak lagi berjalan bersamanya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Bacaan Injil hari ini, Yohanes 6 ayat 60-69, menggambarkan titik balik dalam pelayanan Yesus, di mana banyak muridnya meninggalkannya karena ajarannya yang menantang tentang Ekaristi. Banyak murid menemukan ajaran Yesus tentang tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman untuk hidup kekal. Sulit untuk dipahami dan diterima. Hal ini menunjukkan kapasitas manusia untuk memahami kebenaran rohani dan kebutuhan akan iman dan kepercayaan pada wahyu Tuhan. Yesus menerangkan bahwa rohlah yang memberi kehidupan, bukan daging. Dan perkataan-perkataannya adalah roh dan hidup. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya Roh Kudus bekerja dalam mencerahkan dan memberdayakan orang-orang percaya untuk menerima ajaran Yesus dan tetap teguh dalam iman. Tanggapan tak tergoyahkan dari Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, menunjukkan sifat sejati dari iman. Meskipun Petrus tidak sepenuhnya memahami semua yang Yesus katakan, ia percaya pada otoritas Yesus dan mempercayainya sebagai sumber kehidupan kekal. Bagian ini mendorong kita untuk secara kritis memeriksa iman kita sendiri, dan untuk membedakan apa yang benar-benar penting. Apakah kita bersedia menerima kebenaran yang sulit dan tetap setia kepada Yesus, bahkan ketika orang lain meninggalkannya?
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Bantulah kami untuk mengesampingkan keraguan dan ketakutan kami, dan untuk menerima perkataan-Mu dengan kepercayaan dan kegembiraan. Kami menyerahkan hidup kami padamu. Jadilah Tuhan dalam hati kami, kehendak kami, pikiran dan tindakan kami. Semoga tidak ada yang menjauhkan kami dari-Mu dan kasih-Mu. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.